elektabilitas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengalahkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Coba bisa dibayangkan ketika misalnya PDIP secara resmi mengkandidatkan Ganjar Pranowo sebagai capres. Kadun pasti kesel banget ya. Ya memang jauh lebih enak dia lihat gesturnya dan wajahnya Pak Ganjar sih ya daripada Anies misalnya. Orang tuh makin kenal soal Anies, makin turun tingkat kesukaannya. Atau istilah simpelnya, setelah kenal Anies, orang jadi males. Sekarang sudah mulai hujan sering turun lagi. Warga DKI Jakarta harus siap-siap. Gubernur Anies Baswedan tidak punya rencana induk dalam penanganan banjir. Banjir bakal semakin menggila nantinya di Jakarta. Pak Anies Baswedan nantinya ketika banjir tidak hanya foto-foto di lokasi banjir seperti tahun-tahun sebelumnya. Nasib warga DKI Jakarta mestinya jauh lebih penting ketimbang jumlah likes di Instagram Pak Anies Baswedan. Sedih saya melihat nasib warga Jakarta yang menjadi saksi kehancuran kotanya. Mereka yang memilih Anies harusnya malu karena dari dulu pun seharusnya mereka tahu Anies Baswedan parah sekali. Kalau saya pemilih Anies Baswedan di masa Pilgub Jakarta, saat ini saya pasti akan bertobat pada Tuhan. Minta ampun pada Tuhan atas kesalahan saya. Saya akan minta ampun pada Tuhan karena gara-gara kebodohan saya memilih Anies, jutaan rakyat Jakarta menderita. Seorang pemimpin bisa saja melakukan satu kali kesalahan. Dan kita bisa bilang, mana ada sih manusia yang luput dari kesalahan? Tapi apa yang terjadi di era Anies ini luar biasa memalukan. Kesalahan demi kesalahan dengan tingkat kebodohan yang tinggi terus dilakukan. Bermula dari sebutan etnis Arab, pada akhirnya kita seperti ingin dibawa kembali pada situasi Pilgub DKI 2017 yang lalu. Isu identitas untuk kemudian bisa diterima oleh banyak pihak seperti Pilgub DKI adalah keajaiban yang ingin diulang. Ingin terlihat seolah etnisnya adalah yang paling heroik, maka pantas menjadi kasta tertinggi di negeri ini kesintingan yang luar biasa. Para pecundang penikmat isu identitas tidak punya rasa pede itu kini sedang kecut hatinya. Sang calon unggulannya sekaligus sosok kebanggaannya sedang bingung, tidak punya kendaraan demi mencapai posisi tertinggi sebagai RI1. Sah dan sejarah Borobudur misalnya, di sana pembelokan sejarah sedang dibuat bahkan masif. Namun, tidak ada otoritas negara hadir untuk menghentikannya, bukan? Lihat saja, karut-marut penulisan buku sejarah SD, SMP, dan SMA. Di sana, bukan sekali, dua kali kekacauan isi naskah buku pelajaran itu ditemukan. Baru setelah diviralkan, kemudian itu ditarik. Meski seandainya otoritas negara diam dan bisu atas kegilaan ini, rakyat yang waras memang wajib berteriak, lawan. Namun kita diam saja, sungguh masalah utama bukan pada mereka, tapi kita. Tidak lebih, tidak bukan. Kitalah pengecut itu. Ya menjelang kelar jabatannya sebagai gubernur, Anies masih dihantui janji-janji yang gak kesentuh. Ya levelnya Anies memang baru pada taraf ini ya. Makanya saya agak menyesal juga dulu waktu berharap beneran, saya tuh bener-bener berharap waktu itu Anies bisa seperti janjinya, bisa ini, bisa itu. Ternyata kan enggak. Saya ingatkan, jangan ada lagi politik identitas. Jangan ada lagi politisasi agama. Jangan ada lagi polarisasi sosial. Hukum harus ditegakkan seadil-adilnya tanpa pandang bulu. Yang juga dengan pemberantasan korupsi terus menjadi prioritas utama. Untuk itu, Polri, Kejaksaan, dan KPK terus bergerak. Ideologi Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan patriotisme merupakan pilar utama. Dilarang memilih pemimpin non-muslim. Wajar. Jakarta pernah punya catatan buruk sejarah pada saat pilkada yang memenangkan Anies Baswedan sebagai gubernur. Memilih pemimpin yang seiman. Kacau kan? Memilih bukan mempertimbangkan kualitas orangnya, kemampuan orangnya. Jadi
ketika masyarakat DKI mau nuntut, sebagai gubernur, kerjanya yang bener dong. Mungkin dijawab, kan dulu lo milih gua karena agama, bukan karena kemampuan gua, bukan karena gua punya prestasi, bukan karena gua punya integritas. Sekarang kenapa nuntut? Kan itu konsekuensi logis dari cara berpikir dalam proses pemilihan yang salah. Ketika ada pemilihan OSIS, orang menggunakan ayat ini. Ketika pemilihan RT, orang menggunakan ayat ini. Ketika pemilihan kapten kesebelasan untuk sepak bola, orang menggunakan ayat ini. Untuk memilih seorang ketua arisan, akan menggunakan ayat ini. Betapa kacaunya kehidupan kita. Dan ternyata prediksi gua benar. Kenapa pelayan publik, pelayan rakyat? Masa nyarinya susah? Kadang butuh rumah sakit, anak butuh sekolah, ada masalah, mau ngadu kemana gitu. Kalau kekuasaan tidak memberi cinta kasih, cinta, itu udah manis atau cinta rakyat dan cinta negara, pasti kasar, sembrono, dan korup. Artinya apa? Harus bisa kelola APBD di daerah dengan baik. Ya, jadi pada awal bulan Oktober 2022 nanti, masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini akan segera berakhir. Memang Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta ini bukanlah sosok yang cakap dalam bekerja, tapi dia ini memang hanya ahli dalam berkata-kata. Ya, kita tahulah sebelumnya Anies Baswedan ini sibuk mengganti nama normalisasi menjadi naturalisasi, rumah susun menjadi rumah lapis, penggusuran menjadi penggeseran, dan bahkan ya nama-nama jalan juga diganti hingga pada akhirnya penggantian itu pun ditolak oleh warganya sendiri. Memang parah sekali gubernur pecatan Pak Jokowi ini. Harusnya ya pemimpin itu memberikan solusi dan bantuan kepada masyarakat. Lah kok ini malah menambah beban dan masalah coba. Ya tapi begitulah namanya juga gubernur hasil politisasi agama. Gubernur yang dipilih oleh pengasong politik identitas. Jadi ya wajarlah jika tidak bisa bekerja, bener kan? Ya teruslah bekerja walau tak berguna. Jujur saja ya, saya jadi bertanya-tanya. Apakah semua kejadian ini adab atau karma? Elektabilitas Partai Nasdem menurun, anjlok akibat mendukung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Suara Nasdem anjlok nggak kira-kira gitu lah. Berarti memang Anies membawa sial. Ternyata bukan Jakarta doang yang kena sialnya. Nasdem juga ikut kecipratan. Setelah warga pengharap rumah murah kena sial, warga Jakarta yang pengen banjir hilang juga kena sial, ditambah banyak kesialan lain. Sekarang giliran partai politik yang dengan percaya diri mengusung Anies kena sial di survei. Masih ingat nggak bagaimana politik identitas itu dikembangkan oleh Anies Baswedan pada waktu itu? Dia mengatakan bahwa saatnya pribumi memimpin kembali Jakarta. Kata-kata pribumi diungkapkan. Apa yang terjadi? Membuat teman-teman dari Tionghoa ketakutan. Hati-hati loh, teman-teman Tionghoa itu, hati-hati. Jangan memilih calon yang mempunyai rekam jejak politik identitas atau SARA. Karena kelompoknya yang mendukung Anies Baswedan ini pada dasarnya adalah kelompok-kelompok Islam yang sangat tidak toleran. Penjajahan di depan mata itu di Jakarta. Kita semua pribumi ditindas, kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Saya bilang, Miss, ente nggak bisa jadi presiden. Kenapa? Karena presiden adalah orang Indonesia asli, saya bilang. Anies Baswedan belakangan ini tampil sebagai sosok toleran yang menghargai keberagaman. Mereka yang baru saja mengenal Anies mungkin akan dengan mudah terpesona dengan kata-kata dan langkah Anies. Kalau sekarang dia bicara soal persaudaraan antar umat, saya yakin dia tidak sungguh-sungguh meyakininya. Percaya? Saya sih nggak percaya. Anies memang sangat pintar merangkai kata-kata. Kita tak perlu percaya bahwa Anies adalah sosok pembela pluralisme dan toleransi. Ini loh pejabat A kelakuannya ini, bohongnya ini, B ini, ada sebarin, pusing ya. Sebagai orang beriman, jabatan itu amanah Tuhan. Tapi kamu lakukan melanggar aturan Tuhan untuk mendapatkan jabatan itu. Berarti jabatan bukan amanah Tuhan, dong, amanah hantu kan. Rakyat yang butuh pejabat yang jujur gitu. Terus saya tanya, kenapa mau pilih saya? Nah, kamu jujur?
sama kayak korupsi gitu kan. Ketahuan arus orang marah-marah nggak kepilih, ya sudah. Kan saya kan cuma 2 aja, bukan minyak babi ya asing-asing, Cina lah, kafir lah. Zaman Anies Baswedan, penanganan banjir seperti tidak punya konsep yang jelas. Anies lebih banyak bermain di kata-kata daripada di kerja. Normalisasi diganti menjadi naturalisasi. Anies ingin penanganan banjir harus sesuai tuntunan agama, sesuai sunatullah katanya. Entah apa urusannya banjir dengan agama, cuman Anies yang tahu. Untuk warga Jakarta, saya ucapkan selamat mendapat kenikmatan yang tiada tara. Banjir daerahnya, bahagia warganya, senang ormasnya, dan soleh gubernurnya. Lo mau tahu nggak sumur resapan yang ngabisin anggaran beratus miliar itu meresap air agar masuk ke dalam bumi sesuai dengan sunatullah. Tetapi ternyata sumur ini tidak meresap air, malah airnya itu menggenang di sumur-sumur itu. Sumur resapan itu sekarang harus disiapin pompa untuk menguras air di sumur resapan. Kalaupun dia harus makan babi sepanjang jadi presiden, mungkin akan dilakukan. Bapak politik identitas Indonesia Anies Baswedan, Bapak intoleransi Indonesia Anies Baswedan. Jangan lupakan, jangan terlena, jangan sampai dia pecahkan kita dengan dagangan ayat dan mayatnya. Air itu turun dari langit, turunnya ke atap rumah langsung sumur bor, bukan ke sungai dan ke laut. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan pembohong. Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan Anies Baswedan. Anies Baswedan pasti akan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Perbuatan kelebihan dana, kelebihan anggaran, kelebihan bayar. Di semua proyek-proyek Pemprov DKI dan semua kroni-kroni dan kroco-kroco Anies Baswedan juga akan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Dan ya pastikan itu sebelum Pilpres 2024. Apalagi sekarang JIS ini, kayaknya pastikan itu juga pasti ada kelebihan bayar. Pasti ada koruptornya di situ. Tinggal KPK menyelidiki anggaran yang ada di JIS. Dan habis itu baru hajarlah formula E. Kamu mau panggil saya hadap Tuhan Allah pun yang benar gua hadapin. Apalagi cuma BPK. Tenang, kalau BPK sudah periksa, nyatakan tidak ada kerugian, aman lah kita. Ada oknum BPK masuk penjara tuh DKI itu. Dikatakan cuma salah bayar atau kelebihan bayar mungkin ya. Tapi kalau saya pasti ada proses. Kalau BPK menyatakan tidak ada kerugian negara, aman Anda. Anda mungkin benar, kalau ada oknum BPK nyatakan Anda salah, selesai Anda. Kalau orang dulu mempersoalkan KPK mesti direvisi undang-undangnya, saya kira BPK yang harus direvisi undang-undangnya juga. Ini sebenarnya kasus korupsi. Kelebihan bayar ini sebenarnya ya, kalau secara hukum saya melihatnya ini sebenarnya bisa jadi kasus korupsi gitu. DKI yang kita harapkan, Anies Baswedan yang begitu jelas Islamnya, 4 tahun 8 bulan jadi gubernur. Mana peraturan pergub saja yang melarang miras? Mana perda Islam apalagi? Yang akhirnya tidak berani juga menegakkan hukum. Banjir tetap banjir, macet tetap macet, kriminalitas Jakarta. Anda tahu, 2 menit sekali terjadi pencurian. Sekarang orang sedang euforia, dia mau dicapreskan. Bagaimana umat terjebak lagi, bodoh lagi, masuk lagi. Kalau misalnya memang Anies itu mau maju dan dia tekad mau menegakkan hukum Islam dan menyatakan perlawanan, saya penuh. Tapi dia tidak lakukan itu. Mas Anies harusnya sudah membuat relokasi untuk orang-orang di Kampung Bayam. Sampai hari ini belum juga. Banyak juga yang udah kita omongin, kita minta gitu ya. Belum dijalanin juga gitu. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto dan bisa ditunjukkan dalam 5 tahun hasilnya. Kalau kita mau menilai sebuah janji, maka lihat janjinya atau lihat kenyataannya. Dulu janjinya apa ya? Jangan panik kalau lawan itu punya terobosan. Tawarkan yang lebih baik. Jadi saya memang tidak sedang dalam proses menuju calon wakil presiden, Mas. Saya sedang mengikuti proses untuk menjadi calon presiden dan saya akan konsentrasi ke situ sampai proses ini selesai. Soal presiden bukan soal cita-cita, ini soal misi. Dan untuk soal misi, saya katakan siap, saya akan jalani misi ini.
Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah. Bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Masyarakat berkeliling dengan membawa toa untuk memberitahu semuanya, termasuk sirine. DKI Bond 82 miliar. Apa alat transportasi yang dimiliki oleh hampir setiap orang? Alat transportasi yang dimiliki semua orang adalah kaki. Kalau seandainya orang Jakarta percaya Pak Anies jadi gubernur pun, saya berani jamin kok dia akan lakukan normalisasi yang sama seperti saya lakukan kok. Gak usah bohong lah. Jadi ketika air sampai di muara, maka siap untuk dipompa ke laut. Iblis hanya menggoda orang yang beriman. Makanya jarang-jarang orang kafir kerasukan setan. Yang kerasukan setan itu orang baik-baik. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya juga. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Tetap percaya salib itu lambang mulia, bukan jin. Kok ketawa? Aku nggak nyindir siapa-siapa loh. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran. Dan peri kemanusiaan, gue gak pernah mundur. Dan gue gak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel gak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya, supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Ini sudah bisa diduga ya, karena memang Ganjar selalu memuncaki hampir di semua survei nasional. Lalu ada nama Prabowo Subianto yang dipilih oleh 12,6% responden. Dan kemudian seperti yang saya sampaikan tadi, yaitu ada nama Pak Joko Widodo atau Pak Jokowi dengan perolehan 12,5% suara. Baru yang keempatnya disusul Anies Baswedan 9,1%, lalu ada Emil atau Ridwan Kamil dengan 4,3% dan nama-nama lain. Dari 3 nama teratas yang ada dalam pikiran rakyat responden survei ini, atau istilahnya top of mind, itu tertinggi Ganjar Pranowo, disusul Prabowo, dan yang menarik adalah yang ketiga itu adalah ada nama Pak Jokowi. Survei Capres kok ada nama Pak Jokowi? Iya, karena ini kan pertanyaannya terbuka. Jadi pertanyaannya adalah siapa yang Anda dukung maju sebagai presiden pada pemilu 2024? Itu saja. Ganjar unggul atas semua tokoh yang potensi maju sebagai calon presiden pada pemilu mendatang. Tapi ternyata masih ada 32,4% warga yang belum menyebutkan nama calon pada pertanyaan terbuka ini. Cukup tinggi nih, 32,4 ini ya. Ya bisa jadi karena responden masih pengen lihat perkembangan ke depan dan juga pengen lihat juga seberapa ngotot calon-calonnya. Biasanya sih makin ngotot orang tuh makin males milih ya. Elektabilitas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengalahkan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan apabila Pilpres 2024 digelar hari ini. Coba bisa dibayangkan ketika misalnya PDIP secara resmi mengkandidatkan Ganjar Pranowo sebagai capres. Dalam hitungan minggu, saya yakin angka 40% itu tidak akan sulit buat Ganjar.
Ganjar mendapat dukungan terbanyak yaitu 32%. Disusul Prabowo 30,8% dan Anies masih sekitar 21% dan ada 15,3% yang belum menjawab. Ganjar sudah berapa kali loh melewati angka psikologis 30%. Angka yang cukup mantap sebagai kandidat kuat dan prediksi saya sih bukan tidak mungkin Ganjar bisa menyentuh angka 40%. Mengingat panggungnya yang masih panjang serta belum ada endorsement dari partainya. Mungkin ini limpahan suara dari pemilih Pak Jokowi. Dan ini semakin menegaskan bahwa mayoritas pemilih Ganjar adalah pemilih Pak Jokowi. Ini sesuai prediksi banyak pihak sejak setahun lalu. Tapi anehnya, dukungan kepada Pak Prabowo tidak banyak berubah dari 1,5 tahun lalu. Yaitu sebesar 13,4%, sedikit turun sih malah menjadi 12,6%. Dan Anies naik dari 5,4% menjadi 9,1%. Anies ini ya sudah menjelang pensiun kurang 2 bulan lagi dan tetap masih belum bisa beranjak dari peringkat 3 atau peringkat 4 ya kalau nama Pak Jokowi dimasukkan. Istilahnya panggung nasionalnya Anies ini sudah tipis lah. Karena jabatan bergengsi dia sebagai gubernur juga tinggal tunggu detik-detik berakhir pada bulan Oktober nanti. Berbeda dengan Ganjar dan Prabowo yang masih dapat panggung sampai akhir tahun depan. Dan ini makin menegaskan bahwa dua kandidat ini saja yang diprediksi akan menempati suara tinggi pada survei-survei mendatang. Begitu juga Prabowo. Meski rasanya agak sulit untuk lebih tinggi lagi kenaikannya, mengingat Prabowo sudah pada titik puncak karirnya sebagai Menteri Pertahanan. Juga usia yang bisa dibilang tidak lagi muda. Dan keterkenalannya yang anehnya malah justru menurun dibanding 5 atau 1,5 tahun lalu. Ini maksudnya gimana ya? Kadun pasti kesel banget nih. Tertinggi masih Ganjar sih, disusul Prabowo gitu. Soal kenaikan dukungan signifikan pada Ganjar, nih pihak SMRC menyebutkan setidaknya ada 3 faktor. Ini yang penting nih. Yang pertama, Ganjar itu konsisten menjadi tokoh yang lebih disukai dibanding lawan-lawannya yang kompetitif. Ya memang jauh lebih enak dia lihat gesturnya dan wajahnya Pak Ganjar sih ya daripada Anies misalnya atau Ibas. Bayangkan, ada 83% dari yang tahu mengaku suka pada Ganjar Pranowo. Angka ini stabil dalam 1,5 tahun terakhir. Dan memang saya rasakan sendiri di lingkungan saya, di kampung saya terutama, orang lebih senang bicara soal Ganjar. Selain tentunya bicara soal Pak Jokowi ya. Orang jadi males ngomongin Anies. Padahal saya di Jakarta loh. Bahasa sederhananya, orang pengen tahu dan kenal Ganjar. Dan setelah tahu, ternyata banyak yang suka. Ya soal ini sih agak beda dengan Prabowo dan Anies ya. Jadi makin kesini orang tuh makin kenal soal Anies, makin turun tingkat kesukaannya. Atau istilah simpelnya, setelah kenal Anies, orang jadi males. Anies juga menurun. Jadi tadinya suka tuh jadi nggak suka. Gitu. Makin jelas ya bahwa pendukung Pak Jokowi dalam Pilpres sebelumnya saat ini lebih banyak memindahkan dukungannya ke arah Ganjar Pranowo. Sementara pendukung Anies pada Pilkada DKI Jakarta lalu saat ini sebagian sudah kocar-kacir menyebar entah kemana. Bisa juga sebagian lari ke Prabowo, bisa juga masih bertahan dengan Anies meski luka makin dalam. Karena kedikenalannya Prabowo itu sudah maksimal. Sekitar 96-98% dalam 1,5 tahun terakhir. Hampir seluruh orang di Indonesia itu kenal sama Prabowo. 96%. Anies juga demikian. Dikenal 81% pada Maret 2021 menjadi 85% pada Agustus 2022. Mereka berdua sudah mentok kayaknya sih ya. Sudah banyak dikenal, bahkan ada yang mendadak lupa. Kadun pasti ya, kesel soalnya. Begitu Prabowo gabung dengan Pak Jokowi, Kadun udah pura-pura nggak kenal. Selama 2 tahun, ya dia nganggur sebelum mengikuti pilkada berikutnya. Itu juga kalau ada partai yang mau mengusung Anies sebagai calonnya. Anies harus meletakkan jabatan pada 2022, menyerahkan kursinya pada pejabat pengganti yang akan ditunjuk oleh Mendagri, memulai pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu. Revisi itu membuka peluang Pilkada Jakarta digelar pada tahun 2022.
Sebetulnya bukan hanya Jakarta, pada saat yang bersamaan sekitar 78 daerah juga habis masa jabatan kepala daerahnya. Jika nggak ada perubahan, 78 kepala daerah itu semuanya harus mundur, memberikan kursinya kepada pejabat pengganti yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri. Nah, mereka bisa lagi ngikut pilkada 2 tahun kemudian. Pilkada serentak nanti tahun 2024. Terus nanti diteruskan lagi jadi pilkada serentak tahun 2027. Disinilah serunya. Pilkada yang digeser menjadi 2024 dianggap akan merugikan posisi Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta. Seperti tadi, ia terpaksa jadi pengangguran 2 tahun sebelum pilkada berikutnya. Apalagi pada tahun yang sama, 2024 juga digelar Pilpres. Mungkin waktunya berbeda tapi tetap 1 tahun yang sama. Dan kita tahu, Anies merupakan tokoh untuk dicalonkan sebagai calon presiden. Nah, kalau pilkada Jakarta digelar tahun 2022 dan Anies maju sebagai calon, lalu menang pemilihan di Jakarta, ia berharap bisa meniru Jokowi dari Gubernur Jakarta melompat ke istana pada 2024. Selain FPI, PKS juga ada kecenderungan mendorong Anies sebagai calon presiden di 2024. Front Pembela Islam atau FPI sebagai organisasi terlarang udah menyuarakan dukungan kepada Anies. Bagi Anies, pasti Pilpres lebih berat pertarungannya. Tapi kalau pilkada di Jakarta digelar tahun 2024, Anies pasti bingung. Dia mau ikut pilkada atau mau ikut Pilpres. Prabowo Subianto yang menjadi kandidat berkali-kali mau maju lagi untuk kesekian kalinya. Dia akan bertarung dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang elektabilitasnya jauh melampaui Anies. Sekarang Ganjar nomor 1. Sementara sebagai petahana di DKI, jika Anies bertarung untuk jabatan kedua sebagai gubernur, peluang menangnya ya masih terbuka. Wajar dia petahana. Lawan yang lumayan menantang di Jakarta kabarnya adalah Tri Risma hari ini yang sekarang menjabat sebagai Mensos. Di situ dipertaruhkan karir politiknya. Di situ juga ada kemungkinan terjerat masalah hukum. Ini yang menjadi konsen orang-orang pendukung Anies agar revisi Undang-Undang 10 tahun 2016 itu diubah dan pilkada digelar di 2022. Jadi ketika kemarin misalnya Bu Risma sibuk ngurus gelandangan di Jakarta, wajar kalau timnya Anies kebakaran celana dalam. Mereka mulai melihat gerakan Risma sebagai ancaman gubernur yang existing sekarang. Kita sih sebagai rakyat nggak terlalu penting mau 2022, mau 2024. Yang penting Gubernur Jakarta ya diganti. Hai teman-teman, kalian tahu tidak? Saat ini kita dengan gampangnya bisa memiliki saham global seperti perusahaan Google, Apple, Facebook, dan lainnya. Kalian tinggal klik link di kolom deskripsi lalu lakukan registrasi. Dan Anda semua berkesempatan untuk langsung mendapatkan welcome bonus. Kalian akan diberikan 1 saham gratis secara acak sebagai welcome bonus. Seperti saham Tesla, Apple, Facebook, atau saham dunia lainnya. Menarik bukan? Cukup 1 klik, kamu bisa investasi dengan mudah tanpa ribet. Tanpa dikenakan fee atau komisi. Cocok untuk investor pemula. Canggih dan gampang kan? Yuk daftar hari ini sebelum promo welcome bonus ditutup. Kenapa investasi di saham global? Karena jika kita lihat kenaikan saham global di tahun belakangan sangatlah fantastis. Dan mempunyai peluang yang sangat bagus ke depannya. Kalian juga berkesempatan untuk mendapatkan saham yang nilainya hingga $1.000 atau 15 juta rupiah. Registrasi dengan menekan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus dan saham gratismu. Sebelum saya tutup, jangan lupa like video ini. Cuma deposit, kalian sudah bisa langsung mendapatkan cuan. Ajak teman-temanmu untuk berinvestasi di saham Amerika karena peluang dan potensi yang sangat bagus berinvestasi di saham yang berskala global. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe. Dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya.
Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video.